Kalau memang ayamnya masih terbatas, cukup pakai minyak jelantah yang dipakai 1 kali. Maksudnya itu mau cari final stock yang ayamnya cepat besar tapi telurnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara dari dua sumber. Teman-teman, ketemu lagi ya. Tadi sempat putus, videonya terlalu panjang ya. Kita jadikan 2 video. Barusan santai dulu rokokan. Oke teman-teman, tadi karena banyak kok di kolom komentar yang bertanya ya, di kolom komentar yang belum terjawab, saya jawab satu persatu. Soalnya satu pertanyaan biar gak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Tapi kalau memang belum jelas tidak apa-apa, kita buat video lagi untuk memperjelas lagi, karena memang terbatasnya ilmu saya tentang ayam, tentang peternakan ya, cuma bermodalkan pengalaman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman tanya, pakai minyak apa mas? Bukannya minyak yang baru ya, malah tekor. Kalau memang ayamnya masih terbatas, cukup pakai minyak jelantah yang dipakai 1 kali. Itu kan ada sisa-sisa kotoran dari misalnya ya goreng ikan atau ayam, itu kan lemaknya ikut ke minyaknya ya, sisa gorengan jelantahnya itu yang dipakai. Jadi seperti ini teman-teman, saya jelaskan ya. Misalnya seperti ini, saya kurangi dulu. Oke, kita lanjut. Ini sudah 1 kilo ya. Nah, misalnya ini pur pembesaran ya. Pembesaran 1 kilo. Nah, terus kita tambahkan mineral, tambahkan top mix, tambahkan air ya biar agak mamel. Kalau mau ditambah jamu-jamu, kalau sore kita pakai citron 1 gram. Terus bang, kalau minyaknya gimana? Kalau minyak saya pakai pagi itu dari 1 kilo pakan itu 3% dari beratnya ini teman-teman. Nah, jadi seumpama 1 kilo, kalau 3%-nya ini, kalau 10% kan 300 gram teman. Nah, kalau 3% berarti 30 gram. Nah, nanti kita kocorkan aja di sini sampai misalnya gini. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang. Nah, jadi 1 kilo 30 gram. Ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tinggal kita aduk aja dulu teman-teman. Aduk, jangan diberi air dulu. Diaduk dulu ya, diratakan dulu. Baru setelah diratakan, nyerap ke pakannya, minyaknya, baru kita kasih air, kasih jamu. Nah, seperti itu. Itu mungkin bisa menjawab. Oke, selanjutnya teman-teman. Untuk selanjutnya, kalau materinya bangkok, silang pelung bagus enggak? Saya pernah mau mencoba itu teman-teman. Itu bangkoknya meskipun bangkok jantan atau betina, terus pelungnya jantan atau betina, tapi pada dasarnya mereka itu ayam kampung yang dasarnya pedaging teman-teman. Tetap aja memang pertumbuhannya besar, tapi telurnya sedikit. Ya percuma. Yang kita cari itu kan pertumbuhannya besar untuk final stock ya. Ini mungkin
pejuang nafkah ini namanya. Mungkin yang maksudnya itu mau cari final stock yang ayamnya cepat besar tapi telurnya banyak. Yaitu dari 2 jalur yang saya jelaskan dari video sebelumnya. Itu apa bangkoknya, apa jantannya bangkok atau pelung, nanti itu jadikan jalur pejantan. Kalau bangkok sama pelung ya sama aja teman-teman, dapatnya besar tapi produksinya sedikit. Kalau mau sih bangkok atau pelungnya jadikan pacaan, tapi kalau saya lebih rekom bangkok timbang pelung karena dagingnya agak hitam terus nyenyer ya. Kalau untuk betinanya kalau di saya black permut 2 itu atau merawang, itu telurnya lumayan banyak. Terus KUB betinanya bisa itu. Oke, selanjutnya mesinnya sudah dapat berapa bulan Mas? Ini sudah 4 kali tetas yang saya ngangkat teman-teman, dan itu dari 35 sampai 40 butir yang saya tetaskan. Itu paling banyak yang tidak menetas atau infertil itu 5. Itu aja memang nggak terbuahi teman-teman. Mungkin nanti saya videokan, saya lupa. Jadi saat dipecahkan nggak ada DOC itu yang mati di dalam. Nggak ada DOC yang mati di dalam karena gagal menetas. Itu rata-rata ya ada 1-2 lah. Itu jarang, tapi dari 4 kali tetasan itu rata-rata yang nggak menetas itu memang sudah masih bentuk isinya telur, kuning telur sama putihnya yang sudah encer ya. Itu aja. Karena apa? Kok bisa nggak diteropong Mas? Karena saya sudah yakin. Dan saya punya pekerjaan utama. Saya nggak mau ambil ribet. Paling kalau memang 3 atau 5 butir, abaikanlah meskipun infertil. Memang nggak jadi dari awal, ya tinggal buang. Atau saya manfaatkan kalau memang nggak ada darahnya di situ, saya malah buat jamu teman-teman. Buat jamu bukan manusia ya, buat jamu kepacaannya lagi. Karena memang nggak bau, cuma encer aja, meskipun 21 hari. Saya campur vitamin, kasih hemaviton, kapsul, saya cekokin pakai sepet ke pacaan. 2 minggu sekali ya, untuk stamina. Itu aja. Mantap, semakin berkembang. Terima kasih Ibu Peternak Sri Kandi Lumajang ya, yang selalu support channel kami dari awal ini. Dari awal, terima kasih Ibu. Semoga sama-sama berkembang di channelnya. Salam sukses Bang. Oke, Rezeki Farm. Semoga sama-sama sukses Bang. Untuk Ovari 27 channel, 2 kegiatan bisa dikerjakan dengan baik. Semoga terus berkembang untuk ternak ayamnya. Untuk sementara ini ya teman-teman, alhamdulillah kita bisa ngatasi. Tapi jangan lupa faktor X ya. Anak sakit, ada bencana lah ya yang tidak kita harapkan, atau ada kegiatan di luar, ada mantenan atau ada acara di luar kota. Itu mungkin teman-teman bisa pikirkan juga ya, kayak yang mau sama seperti saya mau meniru, harus ada backup di belakang. Entah dikasih makan lebih awal, entah bayar orang yang sering nemenin kita. Itu yang saya alami seperti itu. Terima kasih infonya Sepuh. Oke, Suhu, terima kasih. Saya cuma baru belajar. Kalau pejantannya dari ayam Mardi gimana hasilnya Mas? Ayam Mardinya sendiri saya cuma dengar, saya enggak tahu kayak seperti apa. Saya juga baru berternak, baru mulai 1 tahun. Yang saya tahu, saya yakini juga dari peternak muda. Itu yang saya terus belajar. Jadi saya fokus ke ayam itu tanpa
memperdulikan dulu dari itu. Karena apa, kalau kita itu memang bagus ya kita belajar semua jenis keluaran ayam yang selalu update, tapi akhirnya kita cuma hasilnya mencoba terus teman-teman, karena kita fokusnya kan cari cuan. Masa usaha meskipun untungnya sedikit, kita harus dicapek-capekkan dengan mencari, padahal di depan mata sendiri perkembangan ayam kita sudah bagus, cukup bagus. Jadi kita fokus aja ke situ, pelihara yang baik, jangan lupa berdoa, nanti Tuhan yang menentukan. Itu aja. Untuk FB-nya belum, kita memang ada FB pribadi ya, tapi kita belum share masalah ayam ini di FB karena terbatasnya kegiatan waktu untuk beternak ayam ini. Kita banyak garapan di luar, di samping kita beternak ayam di sini, pekerjaan kadang kita garap bangunan atau kita borongan bikin kolam, kita bikin akuarium, itu ya sampingan juga ya, karena kita juga di sini banyak teman-teman tim yang butuh diberi makan, dan juga teman yang konten kreatornya juga, kita juga punya kegiatan lain yang bersedia membantu saya membikinkan konten ini untuk menge-share informasi kepada teman-teman. Semoga juga ini bermanfaat. Mantap Kang, moga lancar selalu, amin. Sama-sama lancar. Oke. Juga dari peternak Sri Kandi Lumajang ada pertanyaan juga. Pakan induan aduk sendiri itu jatuhnya berapa per kilo? Cuma beda 500 ya. Kalau di saya di kampung cuma beda 500. Kalau pakan jadi pur induan jadi itu 8.000, kalau di aduan sendiri 7.500 sana. Tapi karena kita untuk mengaduk sendiri masih ada waktu, kita tetap pertahankan. Kenapa? Kadang untuk pakan jadi itu ya seperti itu teman-teman. Karena untuk pakan jadi, Ibu, saya jelaskan juga ya, itu share pengalaman aja ya. Kalau pakan jadi seperti yang saya jelaskan tadi di cara mengaduk pakan, kenapa saya lebih suka pakan aduan ransum seperti ini? Karena jagung dipisah, dedak dipisah, konsentrat dipisah. Nah, kenapa? Karena yang membuat cepat jamuran itu jagungnya teman-teman, karena kadar airnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi kalau disimpan terlalu lama, bagian bawah itu kadang jamuran. Memang lebih simpel, tapi penyimpanannya kalau dengan induan kita yang sedikit seperti ini, itu kalau saya sih kurang rekomendasi. Kecuali teman-teman yang 2 atau 3 minggu satu sak habis lah, itu enggak masalah. Kalau ini kan bisa jagungnya disimpan beda, konsentratnya beda. Jadi kalau kita kebutuhan 1 atau 10 hari pakan, kita nyampurnya segitu, yaitu 20 kilo. Kalau satu sak 50 kilo nggak habis 1-2 minggu, ya itu rusak nanti di bawahnya teman-teman. Mungkin Ibu Sri Kandi Lumajang ya, terima kasih banyak, terima kasih. Semoga ternaknya dilancarkan juga. Oke, mungkin itu bisa menjawab, karena cuma pengalaman saja ya, nggak ada maksud untuk sok tahu. Minta tolong spill materi ayam-ayamnya Bang. Untuk skala rumahan harus punya berapa paket, sama spill jenisnya. Sudah saya share kemarin ya, sudah jelaskan, ini juga sudah. Spill protein pakan 541. Oke. Ini 541 itu ada kita simpan kemarin. Memang Mas
Nah, ini teman-teman. 20% ya. Proteinnya 20%. Nah, jadi saya ngejarnya 21%, saya campur sama punya itu apa? Punya New Hope yang untuk pakan pedaging, tapi punya bebek yang Eco Green. Rata-rata kalau Eco Green memang lebih mahal 15.000 di sini, tapi kekotoran nggak terlalu bau. Lebih gurih baunya. Harga nggak bohong ya. Itu. Gitu aja teman-teman. Pakan petelur merek apa, Cak? Itu. Kita pakai konsentratnya punya Popan 124, punya ayam petelur memang ya. Jadi kita pakan aduannya kan di situ ada cara mengaduknya ya, tapi kita nggak ngikutin itu. Kita tetap 3 kilo konsentrat, 6 kilo jagung giling, dedaknya cuma 1 kilo. Kalau yang di situ 1,5 kilo. Oke, Mas Aris Horai, mungkin sudah bisa terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Itu aja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara.